Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 11 ini. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Kita sama-sama berdoa kita semua sehat agar kita bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan benar sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bisa nanti kalian gunakan di masa depan kalian. Untuk pertemuan pertama ini Bapak masih mengajar dengan menggunakan jaringan atau disingkat dengan daring, karena kan suasana di daerah kita masih pandemi COVID-19, yang kabarnya masih zona merah, jadi kita sama-sama berdoa, semoga daerah kita baik, sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Jadi Mbak minta kalian juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, agar daerah kita dan kita sendiri semua selamat dari namanya wabah corona. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan memperkenalkan dulu apa itu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Alhamdulillah untuk kelas 11 tahun ajaran 2021-2020 ini, Bapak yang diberi amanah oleh kepala sekolah untuk memberikan materi ini. Jadi Bapak berharap kalian semua belajar. Sebenarnya untuk materi ini, ini adalah materi praktek atau kompetensi kejuruan untuk TKJ. Agar kalian lebih mudah memahaminya, sebenarnya memang harusnya kalian itu sudah memiliki yang namanya alat bantu komputer atau laptop, sehingga kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan atau mempraktekkan untuk materi administrasi infrastruktur jaringan. Untuk program yang nanti akan kita gunakan adalah programnya ada Cisco. Ya, Cisco Packet Tracer. Itu aplikasinya bisa kita download atau nanti bisa Bapak kasih ke kalian. Coba berharap nanti pas sudah materi praktek setidaknya walaupun belum semua sudah ada kelompok-kelompok kalian itu masing-masing sudah memiliki laptop sehingga akan lebih mempermudah kalian memahami materi ini. Baiklah, kita mulai saja. Materi yang akan Bapak berikan namanya adalah administrasi infrastruktur jaringan. Nama Bapak adalah Edward Saeskop SPD. Cukup panggil dengan Pak Edward. Kita lihat dulu kompetensi kalian kelulusan. Ini maksudnya adalah tujuan dari kalian mempelajari ini. Kompetensi kalian yang akan diajarkan pada materi administrasi infrastruktur jaringan adalah menjadi teknisi jaringan komputer. Jadi tujuannya adalah kalian nanti diharapkan setelah menguasai materi ini kalian bisa menjadi seorang teknisi dalam jaringan komputer. Salah satunya Anda disiapkan menjadi teknisi komputer sekaligus junior sistem administrator infrastruktur jaringan komputer. Cukup seru kan? Jadi ini sebenarnya kalau kalian menguasai materi ini, kalian nanti bisa bekerja di bidang komputer, salah satu menjadi seorang teknisi. Wah, luar biasa. Jadi teknisi dalam suatu perusahaan itu bisa menjanjikan gaji yang cukup besar. Terus apa saja tugas administrator infrastruktur jaringan? Ini bisa kalian lihat di presentasi di sebelah Bapak. Itu ada 4. Satu, mengkonfigurasi VLAN. Yang kedua, mengkonfigurasi layanan server seperti DHCP. Yang ketiga, mengkonfigurasi routing dan akses internet. Yang keempat, mengkonfigurasi firewall dan keamanan sistem jaringan. Jadi materi ini semua berhubungan dengan jaringan, baik lokal maupun jaringan WAN atau internet. Terus kita lihat, apa saja bidang-bidang pekerjaan untuk yang menguasai administrasi infrastruktur jaringan. Bidang-bidang pekerjaan seorang calon administrator infrastruktur jaringan cukup banyak. Apa saja bidang pekerjaan yang relevan dengan materi administrasi infrastruktur jaringan? Itu bisa melihat ada 5. Yang pertama, kita bisa jadi seorang teknisi jaringan komputer di perusahaan. Wow, mantap sekali itu. Yang kedua, bisa menjadi technical support perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, menjadi admin jaringan komputer pabrik. Yang keempat, menjadi IT support. Dan kelima, menjadi pengusaha jasa perbaikan komputer dan jaringan. Jadi, ada 5 tadi pekerjaan. Setidaknya paling mentok kamu bisa membuka layanan servis yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Luar biasa. Berarti benar-benar
masuk di SMK ini benar-benar siap kerja kalau kalian menguasai semua materi. Gimana cara menguasainya? Ya pertama, kau harus punya semangat belajar, ada kemampuan mau belajar, tidak main-main, terus harus mau berkorban membeli alat. Materi praktek tanpa alat itu ya susah. Kalau kita hanya teori susah. Kalau ada alat, teori ada, alat ada, mudah-mudahan ilmunya bisa kamu serap semua. Kita lanjut. Berikutnya kita akan lihat silabus kompetensi keahlian TKJ. Artinya apa saja materi-materi yang akan kita pelajari untuk AIJ. AIJ ini adalah materi pelajaran yang berkelanjutan di kelas 12. Jadi tidak hanya di kelas 11, tapi kelas 12 nanti juga ada lanjutannya. Karena materinya cukup banyak. Di sini ada 17 kompetensi dasar, artinya ada 17 materi yang akan ditampilkan pada mata pelajaran AIJ. Tapi 17 materi ini nggak bakal Anda sampaikan semua dalam 2 semester. Jadi nanti 17 materi AIJ ini akan dibagi untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi ada 17, tapi nanti dibagi. Mungkin 9 di kelas 11 dan 8 di kelas 12. Jadi total ada 17 kompetensi dasar, cukup banyak sekali. Itu baru satu mapel AIJ. Berarti kalau pelajaran itu banyak, ada ASC, ada pemrograman dasar, ada KJD, artinya cukup banyak ilmu komputer. Artinya dengan tamat di TKJ aja, kamu sudah banyak menguasai macam-macam ilmu komputer kalau kamu belajarnya sungguh-sungguh dan mau memiliki alat, kembali itu alat. Sekarang Bapak akan lihatkan materi administrasi infrastruktur jaringan kelas 11 semester 1 dan 2. Ini yang Bapak tampilkan hanya semester 1 dulu. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang mengkonfigurasikan VLAN. Nah, ini materi pertama yang nanti kita pelajari adalah mengkonfigurasikan VLAN. Ini ada 7 sub materi, ada pengertian VLAN, ada melakukan analisis kebutuhan VLAN, mengkaji kelebihan dan kelemahan menggunakan VLAN, ada juga melaksanakan simulasi konfigurasi VLAN menggunakan paket tracer, yang kelima melaksanakan komparasi VLAN menggunakan mikrotik dan switch manageable, yang keenam melakukan pengecekan hasil konfigurasi VLAN dan melaksanakan pelaporan konfigurasi VLAN. Itu untuk materi 1 atau sering kita lihat kalau di bab 1. Di bab 2 kamu akan belajar melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Yang satu mengidentifikasi permasalahan VLAN, yang kedua melakukan analisis kesalahan konfigurasi VLAN, yang ketiga melakukan konfigurasi ulang VLAN, yang keempat pengujian hasil konfigurasi VLAN, yang kelima melaksanakan pembuatan hasil konfigurasi VLAN. Terus yang ketiga materi adalah mengkaji jenis-jenis routing. Satu, memahami routing proses, yang kedua melakukan analisa kebutuhan routing, yang ketiga mengkaji jenis-jenis routing. Materi keempat ini mengkonfigurasi routing statis. Satu, memahami routing statis, yang kedua menganalisa kebutuhan routing statis, yang ketiga mengkaji kelebihan dan kelemahan menggunakan routing statis, yang keempat melaksanakan simulasi konfigurasi routing statis menggunakan paket tracer, yang kelima melakukan konfigurasi routing statis menggunakan mikrotik dan switch manageable, yang keenam melakukan pengecekan hasil konfigurasi routing statis, dan yang ketujuh melaksanakan pelaporan konfigurasi routing statis. Materi kelima adalah memperbaiki konfigurasi routing statis. Satu, mengidentifikasi permasalahan routing statis. Dua, melakukan analisa kesalahan konfigurasi routing statis. Tiga, melakukan konfigurasi ulang routing statis. Empat, melakukan pengujian hasil konfigurasi routing statis. Dan yang kelima, melaksanakan pembuatan laporan hasil konfigurasi routing statis. Materi keenam adalah mengkonfigurasi routing dinamis. Satu, memahami routing dinamis. Dua, melakukan analisa kebutuhan routing dinamis. Yang ketiga, mengkaji kelebihan dan kelemahan menggunakan routing dinamis. Yang keempat, melaksanakan simulasi konfigurasi routing dinamis menggunakan paket tracer. Yang kelima, melaksanakan konfigurasi routing dinamis menggunakan mikrotik dan switch manageable. Yang keenam, melakukan pengecekan hasil konfigurasi routing statis.
Dan yang ketujuh, melaksanakan pelaporan konfigurasi routing statis. Terus yang ketujuh, memperbaiki routing dinamis, mengintegrasi permasalahan routing dinamis, melakukan analisa kesalahan konfigurasi routing dinamis. Yang ketiga, melakukan konfigurasi ulang routing dinamis. Yang keempat, melakukan pengujian hasil konfigurasi routing dinamis. Dan yang kelima, melaksanakan pembuatan laporan hasil konfigurasi routing dinamis. Dan yang kedelapan, mengkonfigurasi NAT. Satu, memahami apa itu NAT. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan NAT. Yang ketiga, mengkaji kelebihan dan kelemahan menggunakan NAT. Yang keempat, melaksanakan simulasi konfigurasi NAT menggunakan packet tracer. Yang kelima, melaksanakan konfigurasi NAT menggunakan mikrotik. Yang keenam, melakukan pengecekan hasil konfigurasi NAT. Yang ketujuh, melaksanakan pelaporan konfigurasi NAT. Dan materi yang kesembilan yang terakhir untuk kelas 11, ya, itu mengidentifikasi permasalahan NAT. Yang kedua, melakukan analisa kesalahan konfigurasi NAT. Yang ketujuh, melakukan konfigurasi ulang NAT. Yang kedelapan, pengujian hasil konfigurasi NAT. Dan yang sembilan, melakukan pembuatan laporan hasil konfigurasi NAT. Jadi ada total 9 materi yang akan kita selesaikan dalam 1 tahun selama di kelas 11. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan tidak ada halangan. Jadi kita sama-sama berusaha menyelesaikan. Jadi itulah gambaran materi yang akan kita pelajari bersama-sama selama di kelas 11. Memang target dari pemerintah dengan suasana pandemi COVID-19 ini, kita tidak ditargetkan untuk menyelesaikan materi, tapi Bapak tetap bertekad materi kita selesai. Ya, artinya harus ada kerjasama dengan kalian, dan rajin masuk, rajin mengerjakan tugas, rajin mengisi absen, dan juga Bapak berharap di kelas 11 ini kalian semua sudah memiliki alat, yaitu laptop. Karena laptop ini bukan untuk main-main, tapi laptop ini adalah alat kita untuk mengerti dan lebih mudah mempraktekkan materi-materi kompetensi kejuruan. Oke, anak-anak sekalian, mungkin ini saja untuk materi pertama. Bapak berharap kalian bisa memahami, yang tidak paham bisa nanti bertanya langsung dengan Bapak lewat grup kita. Dan sebagai bukti kalian sudah mengikuti materi ini, silakan isi absen dengan mengetik nama dan kelas kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik nama serta kelas di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian itu hadir. Oke, itu saja. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Bapak Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.